Oke, perkenalkan nama saya Nefrinski Mengaweng dari kelas 4 MP4, jurusan Administrasi Bisnis Prodi Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Manado. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Lobby dan Negosiasi dengan judul Menutup Negosiasi. Nah, di sini ada beberapa subtopik yang akan saya bahas, yaitu pertama, menjual posisi dalam menutup negosiasi. Kedua, yang akan kita bahas itu memilih cara menutup negosiasi dengan pertimbangan. Yang ketiga, memotivasi calon pembeli ke arah kesepakatan. Dan yang keempat, menyelesaikan sengketa dalam negosiasi. Dan subtopik yang terakhir yaitu menutup negosiasi. Kita akan masuk pada subtopik pertama dan kita akan langsung membahasnya, yaitu tentang menjual posisi dalam menutup negosiasi. Nah, di sini ada artinya, yaitu jika melakukan negosiasi, alangkah baiknya jika kita melakukan dengan posisi yang baik. Terlebih khusus adalah ketika kita akan menutup kegiatan negosiasi. Nah, kita harus memperhatikan beberapa posisi sebagai berikut. Yang pertama, tetap pada posisi duduk. Saat Anda melakukan sebuah proses penjualan atau negosiasi dengan klien, Anda selalu lakukan dengan cara duduk. Nah, ini akan membuat suasana lebih santai dan terkondisi. Bahkan sekalipun jika proses tersebut berakhir dengan kata deal atau tidak, maka tetaplah pada posisi Anda, yaitu duduk. Saat Anda merubah posisi dari duduk ke berdiri, ini akan menimbulkan penilaian yang berbeda saat Anda mengakhiri sebuah negosiasi. Lakukan komunikasi dengan jelas. Tidak seorang pun akan mempercayai Anda ketika Anda menawarkan kepada mereka dengan bahasa atau tutur kata yang tidak jelas. Klien juga akan ragu ketika Anda mempresentasikan penjualan Anda dengan tidak percaya diri. Cobalah untuk berlatih percaya diri saat berbicara dengan berhadapan dengan orang lain. Anda bisa mencobanya dengan merekam suara atau video Anda, dan dari situ Anda bisa memberikan koreksi sendiri untuk model presentasi yang akan Anda lakukan. Dengan begitu, Anda akan terlatih percaya diri jika bicara di hadapan orang lain. Nah, untuk yang pertama ini, jadi dianjurkan ketika berbicara dengan lawan, maka jangan sesekali kita berdiri. Nah, tetaplah pada posisi duduk. Nah, karena di situ akan menimbulkan penilaian yang berbeda saat Anda mengakhiri sebuah negosiasi. Nah, lanjut yang kedua, yaitu lakukan kontak mata. Nah, hal yang paling penting dalam berkomunikasi dengan orang lain, atau lebih kepada saat Anda ingin menjual produk atau layanan Anda, adalah lakukan kontak mata. Karena bagi sebagian besar orang, saat kita berbicara dengan melakukan kontak mata, maka saat itulah klien bisa membaca apakah Anda bersungguh-sungguh dalam menjual, atau tidak sedikit pun serius. Nah, jadi lakukan kontak mata maksudnya itu orang harus saling tatap dan tunjukkan bahwa orang memang betul-betul serius mau menjual atau mempromosikan suatu produk. Nah, lanjut yang ketiga, berikan sedikit humor. Siapa yang tidak menyukai humor? Nah, saya rasa semua orang menyukai humor, terlebih saat mereka sedang merasa stres atau terbebani pikiran. Begitu juga saat kita sedang menjual atau melakukan sebuah negosiasi dengan klien. Terkadang saking seriusnya Anda dan klien sama-sama merasa stres dan bosan.
Nah, untuk mengobati semua itu, kita bisa memberikan sedikit humor dalam percakapan yang terjalin. Humor akan membuat kondisi yang semula tegang akan menjadi lebih baik dan semakin mudah dalam menutup penjualan. Nah, jadi harus sisipkan sedikit humor atau biasa orang bilang bakusedo. Nah, kita lanjut pada berikut. Ajukan pertanyaan sekali lagi. Nah, jika Anda kurang yakin dengan pertanyaan klien Anda tentang ya atau tidak, Anda dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan lagi. Pertanyaan ini digunakan untuk mengkonfirmasi apakah benar yang Anda dengar sebelumnya, tapi usahakanlah Anda mendengarkan dan fokus pada apa yang Anda dan klien bicarakan, agar tidak timbul pertanyaan yang sama untuk kedua kalinya. Ini bisa menjadi sebuah gangguan bagi klien Anda, terlebih saat mereka sedang sibuk atau terburu-buru. Nah, lanjut, tetap percaya diri. Dalam berbagai kesempatan, kita memang disarankan untuk memiliki rasa percaya diri, terlebih saat kita hendak melakukan proses penjualan kepada klien atau pelanggan-pelanggan kita. Bagaimana kita bisa menjual suatu produk saat kita sendiri tidak yakin dan tidak percaya saat mempresentasikan produk tersebut? Maka dari itu, terlepas dari kata deal atau tidak, sebagai seorang penjual kita memang dituntut untuk percaya diri. Nah, lanjut. Tetap positif. Tidak peduli seberapa besar pembeli memberikan respon terhadap usaha kita saat menjual, sebagai penjual kita harus terus berpikir positif terhadap apa yang kita lakukan. Ini juga sangat penting saat kita melakukan proses negosiasi dengan klien kita. Saat kita tidak memberikan nilai positif dalam setiap pikiran dan ucapan kita, maka proses yang terjadi pun akan sulit untuk dikendalikan. Kita bisa saja terpancing emosi saat klien tidak jadi memberikan dealnya untuk kita. Namun saat kita terus berpikir positif, maka itu akan membuat semua yang kita lakukan juga terasa mudah. Selanjutnya, selalu tersenyum. Ingat hal terakhir ini, berikan senyuman untuk setiap kegiatan yang kita lakukan. Nah, tahukah Anda, jika senyuman menjadi salah satu obat dan pemberi semangat dari dalam diri kita sendiri. Saat kita memberikan senyuman untuk orang lain, maka energi positif akan secara otomatis tercipta antara diri kita dengan orang lain. Nah, bahkan saat suasana mulai memanas, cobalah untuk tetap tenang dan berikan senyuman untuk klien Anda. Nah, ini akan membantu Anda untuk mencairkan suasana dan membuat suasana lebih baik. Untuk itu, senyuman menjadi bagian tidak terlupakan saat kita hendak bertemu dan bernegosiasi dengan klien. Untuk subtopik kedua yaitu memilih cara menutup negosiasi dengan pertimbangan. Nah, maksudnya di sini artinya bahwa kita sebagai pelaksana negosiasi, ketika akan melaksanakan atau melakukan penutupan negosiasi, alangkah baiknya jika kita mempertimbangkan terlebih dahulu apa yang menjadi kesepakatan kita. Dengan pengertian lain, kita harus mengevaluasi dulu terhadap apa yang menjadi kesepakatan kita dalam negosiasi tersebut. Kemungkinan ada yang perlu diperbaiki. Yang terlalu gegabah dalam mengambil suatu kesimpulan harus dipertimbangkan kembali dari hasil negosiasi tersebut. Nah, jadi di sini dalam subtopik kedua itu memilih cara menutup negosiasi dengan pertimbangan. Nah, itu ketika sudah dapat kesimpulan harus teliti terlebih dahulu atau mengevaluasi apa yang menjadi kesepakatan bersama. Nah, jangan sampai ada hal-hal yang
masih salah dong, yang mesti orang merubah. Jadi orang mesti evaluasi dulu. Kalau lihat sudah semua, jadi sudah lanjut. Nah, untuk subtopik ketiga kita lanjut, memotivasi calon pembeli ke arah kesepakatan. Nah, cara-cara memotivasi calon pelanggan menuju kesepakatan negosiasi jual beli. Itu yang pertama, memberikan penjelasan yang berbentuk sugesti tentang manfaat produk yang ditawarkan. Jadi orang kasih sugesti tentang itu produk, atau jelaskan tentang itu produk, bahwa DP bentuk begini, DP kegunaan begini, dia boleh mau ini. Oh ya. Jadi yang pertama itu memberikan penjelasan yang berbentuk sugesti tentang manfaat produk yang ditawarkan. Yang kedua, meyakinkan calon pelanggan bahwa produk yang ditawarkan berkualitas baik dan harganya bersaing. Nah, ini juga sangat penting, yaitu ketika menawarkan suatu produk kepada calon pelanggan, itu memang tawarkan produk yang memang berkualitas, dan jangan produk asal-asal yang cuma sembarang-sembarang baking. Nah, ketiga, mengetahui dan mengenal tipe calon pelanggan. Nah, di sini ada beberapa bagian yang akan saya jelaskan, yaitu ada tipe-tipe calon pelanggan. Yaitu pertama, calon pelanggan yang banyak bicara. Nah, ini sering dijumpai. Cara memotivasi tipe seperti ini adalah senantiasa mengarahkan pembicaraan ke arah pembelian. Jika sudah tercapai kesepakatan, segera mengemas produk tersebut. Nah, maksudnya cara menangani pelanggan yang banyak bicara atau banyak mulut, orang bilang itu selalu arahkan itu pembicaraan ke ini produk ini dan yang akan yang orang mau jual ini. Nah, jangan sampai keluar dari apa yang akan orang mau sampaikan. Dengan kalau setuju semua, sepakat, langsung cepat-cepat kemas atau bungkus itu produk tersebut. Nah, berikut lanjut, calon pelanggan yang mengetahui segalanya. Nah, ini cara memotivasi tipe seperti ini tidak perlu membantah meskipun apa yang diketahuinya itu tidak seluruhnya benar. Beri penjelasan dengan tepat dan bijaksana sehingga mengarah pada tercapainya kesepakatan. Nah, kalau ada pelanggan yang sok tahu atau memang betul-betul tahu, yang mengetahui segalanya, itu DP cara orang mau antisipasi itu DP cara jangan bantah dari apa yang orang sampaikan, biarpun salah atau benar yang orang sampaikan itu jangan bantah, cukup orang tambahkan dengan kasih lebih penjelasan dengan dari apa yang itu dalam produk ini, sehingga mudah mencapai itu kesepakatan. Nah, berikut juga ada calon pelanggan yang tidak dapat memutuskan. Cara memotivasi tipe seperti ini adalah penjual harus berusaha mengarahkan perhatiannya dan membantu mengambil keputusan. Nah, sesudah penjual menunjukkan berbagai macam barang, segera singkirkan barang-barang yang tidak menarik perhatiannya, sehingga perhatiannya dipersempit dan mempermudahnya mengambil keputusan. Nah, contoh sama dengan kalau orang menawarkan barang tuh, ada banyak produk yang orang tawarkan pada orang. Nah, dia ada 2 produk atau 3 produk yang mungkin dia tanya-tanya dan mungkin dia suka dengan tuh produk itu. Untuk produk lainnya enggak, jadi produk yang lain itu orang harus singkirkan, langsung simpang dah. Nah, supaya dia pilihan itu kurang 3 atau 2, supaya dia langsung cepat memutuskan dan apa yang dia mau sepakat dan dia mau ambil gitu. Berikut calon pelanggan yang teliti. Nah, cara memotivasi tipe seperti ini adalah penjual memberikan penjelasan yang rinci atas produk yang ditawarkan, melayaninya dengan penuh kesabaran. Setiap perincian penjelasan arahnya menuju kesepakatan bersama. Oke, lanjut juga calon pelanggan yang selalu menghendaki
diskon. Nah, cara memotivasi tipe seperti ini adalah penjual segera mengarahkan pembicaraan menuju kesepakatan jika memang saat itu ada pemberian diskon. Jika tidak ada, berikan alternatif lain seperti pemberian diskon, misalnya layanan purna jual atau garansi, service center, call center, atau delivery service. Nah, kita lanjut pada subtopik yang keempat, menyelesaikan sengketa dalam negosiasi. Nah, di sini ada dua metode yang terang menggunakan dalam menyelesaikan sengketa, yaitu ligasi yang dilakukan dengan pendekatan hukum dan non ligasi atau penyelesaian di luar hukum. Nah, negosiasi ini bisa dilakukan dengan baik dan melakukan pertemuan langsung atau menggunakan tenaga pihak ketiga. Nah, ada juga arbitrase. Keputusan yang diambil dalam proses arbitrase juga bersifat mengikat. Berbeda dengan metode lainnya, metode ini bersifat anjuran. Nah, ada juga penilaian ahli. Metode ini kerap digunakan untuk sengketa yang berkaitan dengan hal-hal teknik. Tenaga ahli digunakan karena merupakan sosok yang memiliki pengetahuan dan pengalaman panjang di bidang tersebut. Saya akan membahas juga yang terakhir, subtopik yang kelima, itu menutup negosiasi. Nah, sini untuk menutup sebuah negosiasi, maka harus dibuat kontrak atau perjanjian. Jika negosiasi tersebut telah disepakati kedua belah pihak. Nah, para pihak menandatangani Memorandum of Understanding atau MOV terlebih dahulu. Hindari untuk terlalu mengandalkan omongan tanpa adanya bukti. Secara tertulis mengenai kesepakatan yang telah Anda buat. Tanpa adanya kontrak tertulis, hasil negosiasi sia-sia dan mungkin saja akan merugikan Anda di kemudian hari. Jadi, dalam menutup negosiasi, kita harus membuat suatu perjanjian atau biasa terbikin itu kontrak kerja. Jadi ada perjanjian yang harus ditandatangani supaya ada bukti secara tertulis, tidak hanya sesuai dengan omongan bilang sepakat, ada janji begini, nanti itu juga akan merugikan orang di kemudian hari. Jadi paling penting kalau menutup negosiasi itu harus ada bukti dan harus ditandatangani oleh kedua belah pihak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Diucapkan terima kasih.